Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Husna, nomor 12 dari Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan fasal syurutu jam'it taqdim, syurutu jam'it ta'khir, dan syurutul qasri. Untuk memasuki sesi pertama, maka saya akan membacakan pembacaan lafaz dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suwiji syurutu jam'it taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arba'atun ana papat rupane al-bada'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang awal wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalem al-ula wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane salat loro wa tawamul udhri lan langgenge udhur. Faslun utawi ikono fasal suwiji syurutu jam'it ta'khiri utawi pira-pira syarat jamak ta'khir iku isnani ana loro. Napa mawon rupane niyatut ta'khiri niat ngakhirake. Waqt bakia lan teman-teman tetep min waqtil ula saking waktune salat kang kawitan apa ma waktu ya sa'uha kang amat apa ma ing al ula. Wa tawamul udhri lan langgenge udhur ila tamami tsaniyati tumeka maring sampurnane salat kang kaping pindho. Faslun ay hadaf faslun utawi kikono fasal suwiji syurutul qasri utawi pira-pira syarate ngosor iku sab'atun ana 7. Napa mawon rupane ayakuna yen to ana apa safaruhu lungane man iku marhalataini rong marhalah. Wa ayakuna lan yen to ana apa safaruhu iku mubahan kang den wenangake. Wal ilmu lan ngaweruhi bijawazil qasri kelawan wenangi ngosor wa niyatul qasri lan niat ngosor indal ihram indal nalikane takbiratul ihram wa antakuna lan yen to ono apa salatu salat iku rubaiyatan kang bangsa papat wa dawamus safari lan langgenge lelungan ila tamamiha tumeka maring sampurnane salat wa alla yaqtatiya lan yen to ora anut sapa man bimutimmin kelawan wong kang nyampurnaake juz in dalam juz min sholati saking sholat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi kedua yakni i'rab. Saya akan meng'irabi mulai dari faslun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun di sini adalah kalimat isim. Tanda keisimannya adalah tanwin tamkin, yakni tanwin yang masuk pada isim mu'rab selain jamak muannats salim. Untuk faslun sendiri ini bisa dibaca dengan beberapa pentarkiban. Untuk pentarkiban yang pada umumnya itu faslun kita mentarkibi menjadikan faslun sebagai khobar yang mana mubtada'nya adalah lafaz yang dikira-kirakan yakni ai hada utawi iki faslun fasal suci, atau dengan menjadikan faslun dibaca nasab menjadi faslan mengira-ngirakan fiil sebelumnya seperti akni faslan akni ngersake sapa ingsun faslan ing fasal suci, atau menjadikan faslun sebagai mubtada dan khobarnya adalah jumlah setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Sigotnya adalah masdar dari fi'il madhi fasala yafsilu faslan mengikuti bab 2. Binanya adalah bina sahih, yakni lafaz yang fa'ain dalam fi'ilnya itu tidak berupa huruf illat, hamzah dan tad'if. Syurutu jam'it taqdimi arba'atun. Syurutu kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin yang diidhofahkan. Syurutu sendiri dia dibaca rofa karena menjadi mubtada. Yang merofakan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Rofanya menggunakan dhammah karena dia berupa jamak taksir. Jamak taksir dari mufrad berupa lafaz syartun. Syartun sendiri dia adalah bentuk masdar dari fi'il madhi syarato yasyurutu syarton mengikuti bab 1. Kemudian jam'i, syurutu jam'i itu adalah susunan idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Jam'i di sini dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih dari syurut. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Bentuk sigotnya adalah bentuk masdar dari fi'il madhi jama'a yajma'u jam'an mengikuti bab 3. Binanya adalah bina sahih. At-taqdimi kalimat isim, tanda keisimannya adalah al dan dibaca jar. Dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Takdim itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi
qaddama yuqaddimu taqdiman, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan bi ziyadati tad'if. Faedahnya apa? Takdiyah. Kemudian arba'atun di situ menjadi khobar dari syurut. Arba'atun dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian al-bada'atu bil ula. Al-bada'atu itu menjadi badal dari arba'ah. Badalnya adalah bentuk badal kul min kul, yakni keseluruhan dari mubdal minhu. Al-bada'atu dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Secara sigat bentuknya adalah bentuk masdar dari fi'il madhi bada'a yabda'u bada'an atau bada'atan. Bentuk masdar berbeda-beda. Di sini mengikuti bada'atan. Al-bada'atu dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Terus binanya adalah dia adalah bina mahmus lam, yakni lafaz yang lam fi'ilnya diakhiri dengan hamzah. Bil ula di sini adalah susunan jar majrur. Seperti yang telah ketahui, jar majrur itu pasti memiliki ta'alluq sebagaimana syawahid wa alikit dhurfa wa ma dhahahu min fi'lin aw ma yahtawi ma'nahu. Maka ta'alluqkanlah atau hubungkanlah jar majrur atau dhorof itu kepada muta'alliqnya, atau di sini muta'alliqnya bisa kepada fi'il atau bisa kepada syibah fi'il. Untuk bil ula itu ta'alluqnya kepada bentuk masdar, yakni kepada syibah fi'il. Ini baknya itu bak faedah isti'anah. Al-ula dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh yang muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Karena di sini dia termasuk dari isim maksur, isim yang diakhiri menggunakan alif lazimah. Fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Itu adalah pengiraban dari isim maksur. Wa niyatul jam'i fiha wa niyatu wawu ataf faedah limutlaqil jam'i. Niyatu dibaca rafa karena menjadi ma'tuf, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Niyatu itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi nawa yanwi niyatan. Mutabaqahnya adalah syawa yashwi syayyan, mengikuti bab 2, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kemudian niyatan sendiri itu adalah binanya adalah lafif makrun, lafaz yang ain dalam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Al-jam'i menjadi mudhaf ilaih dari niat. Al-jam'i dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh karena dia adalah isim mufrad munsharif. Fiha susunan jar majrur, ta'alluqnya kepada lafaz niyatun, ta'alluq kepada masdar. Fi di sini fi bermakna dzarfiyah. Ha di sini menjadi majrur, dia dibaca jarnya secara mahal karena dia berupa isim domir yang dihukumi mabni, yang mana dia memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dalam segi syibah wad'i atau dalam segi asal ya ta. Wal muwalatu bainahuma wa huwa ataf li mutalaqal jam'i. Al muwalatu dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Al muwalatu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi wala yuwali muwalatan, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Di sini kenapa kok mualah itu diikutkan wazan fa'ala? Karena kita membutuhkan mengambil makna musyarakah binal isnan. Di sini musyarakahnya apa? Antara sholat yang satu dan sholat selanjutnya itu harus terus menerus. Kemudian bainahuma itu adalah bentuk dhorof dan madrof. Dhorof juga butuh ta'alluq. Ta'alluqnya di sini itu kepada lafaz mualah. Bainahuma, baina adalah isim dhorof, dia dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah yang dhahirah karena dia adalah isim mufrad. Huma menjadi madruf, yang mana madruf itu konsekuensinya itu seperti mudhaf ilaih, yang mana dia dibaca jarnya secara mahal karena isim dhamir yang dihukumi mabni, memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dalam segi syibah wad'i. Wa dawamul udhri wa ataf limutalaqil jam'i. Dawamul udhri, dawamu dibaca rafa karena menjadi ma'tuf, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Dawam bentuk masdar dari dama yadumu dawaman. Binanya adalah bina ajwaf wawi, yakni lafaz yang ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat wawu. Kemudian al-udhri itu adalah mudhaf ilaih, dia dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh
karena dia adalah isim mufrad munsharif. Itu adalah sekian dari pengiraban fasal yang pertama. Kemudian kita memasuki pengiraban fasal yang kedua. Faslun syurutu jam'i ta'khiri. Syurut menjadi mubtada, at-ta'khiri syurutu jam'i ta'khiri. Itu adalah susunan idhofah. At-ta'khiri dia dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad yang munsharif. Bentuk sigotnya adalah masdar dari fi'il madhi akhara yu'akhiru ta'khiran, ikutan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Faedahnya adalah lit ta'diyah. Kemudian syurut adalah mubtada, maka khabarnya adalah ithnani. Ithnani dia dibaca rafa karena menjadi khabar dari syurut. Tanda rafanya adalah alif karena dia berupa isim tasniyah. Seperti syawahid yang telah kita ketahui di dalam Nadhum Alfiyah, bil alif fa'il musanna wa kila idza bimutmarin mudhafan musila. Maka rafa'kalah dengan alif pada isim-isim yang menunjukkan arti dua. Kemudian niyatut ta'khiri. Niyatut ta'khiri, niyatu menjadi badal dari isnani. Badalnya adalah badal kul min kul, sama seperti sebelumnya. Terus waqad baqiya min waqtil ula. Wawunya adalah wawu istinaf. Qad adalah huruf litahqiq yang masuk pada kalimat fi'il madhi. Baqiya dia adalah fi'il madhi yang mana dia dihukumi sebagai mabni fathah karena dia tidak bertemu dengan wawu jamak dan tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Baqiya di sini adalah fi'il madhi yang diikutkan bab 4. Baqiya ya baqoan. Min waqtil ula susunan min waqti jar majrur, waqtil ula susunan idhofah. Al ula di sini dia dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah yang muqaddarah karena dia bentuknya adalah isim maksur. Nah, baqiya fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah ma yasauha, ma. Isim mausul ma itu menjadi fa'il dari baqiya. Nah, berarti ma di sini dia mahalnya adalah mahal rafa karena dia berupa isim mausul. Seperti yang kita ketahui, mausul itu dihukumi sebagai isim mabni. Nah, kemabniannya dalam segi kesamaan apa? Dalam segi syibah iftikori. Iftikori dia membutuhkan sesuatu yang lain sebagai pelengkap. Isim mausul butuh kepada silah dan butuh kepada aid. Ma isim mausul, silahnya adalah lafadz yasa'u dan aidnya itu berupa dhamir mustatir jawaz yang terdapat pada lafadz yasa'u. Kemudian dhamir ha di sini itu adalah mahalnya adalah mahal nasab karena dia menjadi maf'ul bih. Wa dawamul udhri, wawunya adalah wawu ataf li. Ila tawami saniyati itu adalah ila tawami jar majrur yang mana ta'alluqnya kepada lafadz dawam. Kemudian tamami adalah bentuk masdar dari fi'il madhi tamma yatimmu tamaman mengikuti bab 2. Kemudian tawami saniyati adalah susunan idhofah, tama menjadi mudhaf, atsaniyati menjadi mudhaf ilaih. Atsaniyati menjadi mudhaf ilaih dia dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Kemudian masuk kepada i'rab faslun syurutul qasri. Syurutul qasri mubtada yang berupa susunan idhofah. Syurut menjadi mudhaf, al-qasri menjadi mudhaf ilaih. Lafadz qasrun itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi qasara yaqsuru qasron. Kemudian qasri dibaca jar karena dia menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Kemudian syurut adalah mubtada, khabarnya adalah lafadz sab'atun, dia adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah tanwin tamkin, dibaca rafa karena menjadi khabar, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Nah, kemudian sab'ah itu rupane menjadi badal ayyakuna safaruhu marhalataini ila akhirih. Nah, lafadz ayyakuna safaruhu, ayyakuna itu adalah an-masdariyah yang mentakwil lafadz setelahnya menjadi masdar. Ayyakuna takdiruhu qaumuhu. Nah, lafadz ayyakuna karena dia menjadi badal dari sab'ah, maka jumlah ayyakuna di situ adalah mahal rafa. An di sini an yang menasabkan, yakuna dibaca nasab oleh an. Yakuna di sini adalah termasuk dari amal nawasih yang mana dia nanti merofakan isim dan menasabkan khobar. Kananya adalah kana nakis. Kana nakis karena dia hanya perlu makmul marfu dan makmul mansub.
Nah, untuk isimnya itu lafaz safaruhu. Safaruhu di sini adalah susunan idhofah. Safaru dibaca rofa karena menjadi isimnya yakunu, tanda rofanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Safaron sendiri itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi safaro yasfuru safaron, mengikuti bab 1. Dan domir hu di sini itu adalah posisinya mudhof ilaih, dia adalah mahal jar karena dia isim domir dihukumi mabni karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dalam segi syibah wadai. Nah, safaru isim dan khobarnya yakun adalah lafaz marhalataini. Nah, lafaz marhalataini itu adalah khobarnya yakunu yang mana dia dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa kok ya? Karena dia adalah bentuk isim tasniyah. Sebagaimana nadham di dalam nadham alfiyah. Wa tahluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Adapun ya itu menggantikan semua posisi alif di dalam isim tasniyah ketika tingkah nasab dan tingkah jar. Nah, lafaz marhalata ini di sini diikutkan wazan marhalatun. Di sini terdapat tak yang mana tak di sini diikutkan wazan fa'latun karena tujuannya agar bimakna marrah, bimakna berkali-kali, atau marhalata ini itu adalah 2 marhalah. Kemudian wa ayyakuna wawu ataf li mutalaqil jam'i, ayyakuna sama seperti sebelumnya an yang mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar. Nah, untuk isimnya yakuna di sini itu adalah berupa dhamir mustatir yang jawaz takdiruhu wa. Khabarnya mubahan. Mubahan di sini menjadi khabar dari yakunu. Dia dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia adalah isim mufrad. Mubahan secara sighah dia adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi abaha yubihu ibahatan wa mubahan fa wa mubihin wa dzaka mubahun abih la tubih mubahun. Nah, kemudian wal ilmu bijawazil qasri. Wal ilmu wawunya adalah wawu ataf li mutalaqil jam'i. Al ilmu di sini dia adalah secara sighah itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi alima ya'lamu ilman, diikutkan wazan fa'ila yaf'alu mengikuti bab 4. Kemudian bijawazi adalah susunan jar majrur, ta'alluqnya kepada lafaz ilmun, ta'alluq kepada masdar wa madhuhahu. Kemudian bijawazi itu jawazi adalah bentuk masdar dari fi'il madhi jaza yajuzu jawazan. Jawazi dibaca jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya adalah kasroh karena dia adalah isim mufrad munsharif. Jawazun itu adalah bina ajwah wawi, yaitu lafaz yang ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat wawu. Jawazil qasri adalah susunan idhofah, jawaz menjadi mudhaf, al qasri menjadi mudhaf ilaih. Al qasri dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya adalah kasroh karena dia adalah isim mufrad munsharif. Wa niyatul qasri wawu ataf li mutalaqil jam'i, niyatu dibaca rafa karena menjadi ma'tuf, al qasri dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Indal ihrami, inda di situ adalah isim dhorof yang mana dia dibaca nasab karena menjadi dhorof, tanda nasabnya adalah fathah yang dhahirah karena dia isim mufrad. Indal ihrami susunan dhorof dan madruf. Madruf dihukumi sebagaimana mudhaf ilaih yang mana al ihram di situ dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh karena dia adalah isim mufrad munsharif. Secara sighah dia adalah bentuk masdar dari fi'il madhi ahrama yuhrimu ihraman, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Wa antakuna as-salatu ruba'iyatan. Wa ataf li mutalaqil jam'i, an itu adalah an masdariyah yang menasabkan dan mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar. Isimnya takunu adalah lafaz as-salat, khabarnya adalah lafaz rubaiyatan. As-salatu di situ adalah isim dibaca rofa karena menjadi isimnya takunu, tanda rofanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Salatun sendiri adalah bentuk isim masdar. Secara tasrifan dia mengikuti sholla yusolli sholatan, bentuk isim masdar. Kemudian rubaiyatan itu menjadi khobar. Rubaiyatan kang bongso. Nah, itu terdapat penisbatan. Rubaiyah sendiri itu adalah mansubun minar ruba, yakni ruba diambil dari arba'ah. Jadi dia adalah bentuk udul. Nah, wa dawa mustafari, wawu sama limutalqil jam'i, dawa mustafari susunan idhofah.
ila tamamiha susunan jar majrur ta'alluqnya kepada lafaz dawam. Domir ha di sini dia dibaca mahal jar karena dia isim domir yang dihukumi mabni yang mana memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dalam segi syibah wadai. Wa alla yaqtadiya wa huwa ataf an di situ an yang amil nasab an mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar la yaqtadiya. Nah di situ adalah lanya adalah la nafi yaqtadiya dia fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab, maka yaqtadiya dia dibaca nasab menggunakan tanda fathah yang dhahirah. Nah, kenapa kok dhahirah? Meskipun di sini diakhiri dengan huruf ilat karena sebagaimana di dalam syawahid wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ketika kok ada fi'il mu'tal yang dimasuki amil nasab, maka tampakkanlah i'rabnya wa abdi nasban. Tampakkanlah. Yaqtadi sendiri dia adalah bentuk fi'il mudhari dari fi'il madhi iktada yaqtadi iktidaan. Dia mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, Allah yaqtadi adalah fi'il. Fa'ilnya itu berupa dhamir yang mustatir jawaz. Kemudian bimutimmin dia susunan jar majrur ta'alluqnya kepada la yaqtadiya. Kemudian bimutimmin adalah susunan jar majrur, mutimmin dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Tasrifannya sama seperti lafaz yang tadi, yaitu atamma yutimmu itmaman wa mutamman fa wa mutimmun wa dzaka mutammun. Nah itu mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Nah kemudian fi juz'in itu juga susunan jar majrur, kemudian min syaratihi juga susunan jar majrur. Untuk lafaz juz'un sendiri dia adalah isim jamid, jadi dia tidak bisa ditasrif. Kemudian min sholatihi jar majrur, sholati dibaca jar karena kemasukan huruf jar berupa min. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Kemudian dhamir hi dia adalah berposisi sebagai mudhaf ilaih, dibaca jarnya secara mahal. Kenapa kok mahal? Karena dia berupa isim dhamir yang mana isim dhamir dihukumi mabni yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dalam segi syibah wadai. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu masuk ke sesi pemuratan dan penjelasan. Jadi di sini kita membahas mengenai pembahasan sholat jamak takdim, jamak takhir, dan sholat qashar. Untuk yang pertama kita membahas tentang faslun syarat-syarat mengenai jamak takdim. Nah, sebelum masuk ke syarat-syarat kita harus memahami apa itu jamak takdim. Nah, jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat yang mana kita melaksanakannya pada waktu sholat yang pertama. Nah, itu takdim. Dan di sini itu ada beberapa syarat, yaitu ada 4. Pertama yaitu al-bada'atu bil ula. Kita memulai dengan sholat yang pertama. Seumpama kita ingin menjamak takdim sholat duhur dan asar, maka kita nanti melaksanakannya dengan melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, asar diakhirkan, tidak boleh dibalik. Karena apa? Karena asar itu kan hanya mengikut ke waktu duhur, nonton loh. Berarti tidak boleh dibalik di antara keduanya ketika kita melaksanakan jamak takdim. Kemudian waniyatul jam'i fiha. Kemudian kita harus memasukkan niat jamak ke dalam waktu sholat yang pertama. Niatnya yaitu nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Nah itu. Dan niatnya itu batasnya ketika telah masuk waktu sholat yang pertama hingga sebelum kita melaksanakan salam dari sholat. Nah itu adalah waktu niatul jam'i, niat menjamak. Kemudian wal mualatu bainahuma, antara sholat satu dan sholat yang kedua itu ada sisi mualah. Mualah itu apa? Kesinambungan. Tidak ada fasilah yang tawilah, fasilah yang sangat berarti di antara kedua sholat itu. Nah fasilah tawilah ini sekiranya menurut uruf itu hitungannya melebihi dari kira-kira orang sholat 2 rakaat. Nah kalau waktunya melebihi dari itu, maka itu sudah dianggap fasilah tawilah yang akhirnya nanti kita tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian wadawamul udri, tetapnya udur sampai kita melaksanakan takbiratul ihram dari sholat yang kedua. Nah udur di dalam melaksanakan jamak takdim ini itu ada banyak sekali, tidak hanya ketika safar saja. Dan ingat ketika kita menjamak takdim itu tidak ada persyaratan masafatul qasri seperti yang terdapat pada sholat qashar seperti itu.
Jadi memang alasan kita melaksanakan jamak takdim itu karena unsur seperti ada masyaqqah yang syadidah, atau seperti di sini di dalam syarah juga diterangkan bisa karena lil mator atau lisafar dan yang lainnya. Kemudian fasal satunya yaitu syurut jamak takhir. Fasal menjelaskan syarat-syarat dari jamak takhir itu ada dua. Yang pertama itu niyatut takhir. Niat mengakhirkan sholat, yang mana niat ini nanti diletakkan pada waktu sholat yang pertama. Niat takhir. Jadi kerentek niat qasdu syai', kerentek di waktu sholat yang pertama. Oh, saya ingin melaksanakan jamak takhir ini dan ini. Seperti itu. Kemudian wadawamul udri ila tawamis saniyah, tetapnya udur, tetapnya seperti safar sampai sempurnanya sholat yang kedua. Nah, seperti itu. Itu untuk niat takhir. Dan untuk poin 1, 2, dan 3 pada jamak takdim itu menjadi sebuah kesunahan di dalam kita melaksanakan jamak takhir. Jadi untuk jamak takhir itu boleh dibalik, boleh kita melaksanakan asar dulu baru duhur atau duhur dulu baru asar, itu diperbolehkan. Kemudian faslun syurutul qasri, pasal menjelaskan tentang syarat-syarat mengqashar sholat. Itu ada 7. Yang pertama yaitu ayakuna safaruhu marhalataini. Jarak masafatul qasri itu ada 2 marhalah. Apa hitungan 2 marhalah di dalam hitungan kita secara kilometer itu menurut kitab Tanwirul Qulub itu sekitar 80 lebih 640 meter, itu menurut kitab Tanwirul Qulub. Tapi kalau menurut jumhur ulama ba'duhum itu mereka menggunakan batasan 119 km. Nah, itu yang digunakan. Kemudian memang kalau masalah masafatul qasri itu masih diperkhilafkan lagi. Ada berbeda-beda pendapat, tergantung kita mengikuti pendapat yang mana. Atau dalam hitungan farsah ada 16 farsah. Wa iyakuna mubahan, safarnya itu adalah safar yang diperbolehkan. Diperbolehkan di sini adalah kebalikan dari safar yang haram. Nah, berarti mencakup dari safar-safar mubah, yaitu safar-safar yang wajib seperti safar lil haji, atau safar mandub seperti safar ketika kita hendak berziarah kubur, ini menziarahi kedua orang tua, ingin menjenguk seseorang yang sakit atau yang lainnya, atau safar yang makruh seperti safar dengan tujuan tidak ingin berdagang atau selainnya. Itu adalah termasuk safar mubah. Dan ingat, di dalam penjelasan safar di sini tidak diperbolehkan safar lil maksiyah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika aku bepergian tapi niati maksiat niku tidak boleh. Wal ilmu bijawazil qasri, dan mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat. Dia mengetahui apa saja syarat-syaratnya, tata caranya itu bagaimana. Jadi orang yang jahil atau orang yang tidak mengetahui bagaimana cara mengqashar atau yang lainnya, maka dia tidak boleh untuk mengqashar sholat. Wa niyatul qasri indal ihram, kapan niatnya mengqashar? Yakni ketika si musolli itu sedang melaksanakan takbiratul ihram. Yaitu awalu perkara yang ia lakukan ketika sholat, ketika takbiratul ihram. Nawaitu usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Itu cara mengqashar niatnya. Kemudian wa antakun as-sholatu ruba'iyatan. Salat yang diqashar adalah salat yang terdiri dari 4 rakaat. Maka di sini ini mencakup salat maktubah dengan mengecualikan salat subuh dan mengecualikan salat maghrib, karena itu tidak terdiri dari 4 rakaat. Karena kita tahu yang namanya mengqashar itu adalah meringkas dari salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian dawamus safar ila tamamiha, tetapnya bepergian sampai sempurnanya salat yang kedua. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Hendaknya si musolli itu tidak mengikut kepada seseorang yang sholatnya sempurna di dalam bagian dari sholatnya. Nah, di sini meskipun meskipun dia mengikut sedikit seperti dia menjadi makmum masbuk dari seseorang yang sholatnya sempurna, nah itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi karena apa? Perbedaannya itu sangat tampak antara orang yang sholat qashar dan orang yang sholatnya sempurna. Jadi kesimpulan dari sama pembahasan jamak qashar, jamak takdim, dan lain sebagainya, ini adalah sebuah rukhsah atau sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana kita sebagai pelaku syariat itu harus mengetahui bagaimana kita kapan menggunakan
keringanan ini kapan kita menggunakan jamak, kapan kita menggunakan qasar. Ini menurut sesuai dengan si pelaku syariat. Jangan sampai kita sembarangan ketika menggunakan keringanan. Jangan sampai kita dianggap sebagai seseorang yang tasahul fitin atau seseorang yang menggampangkan urusan agama. Sekian keterangan dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.